wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La haula wa la quwata illa billah li salamati dinina wa dunyana wa akhrana wa binati du'al qubul. Ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi Syekh al-Alamah Kiai Al-Haji Ali Maksum Al-Jogjawi usulihi wa furu'i wa dhil hukum wa masyaikhi wa dhil hukum alimin. Inna Allah tawasham birahmal maghfirah wa اختم لنا بحسن الخاتمة فإن الله يكفينا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها بطن إن الله يحسن الظالمين حاسن والمدين ويحسن الكافرين وإن الله يرزقنا الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة وما نوصل في الصالح بنت الصالحة وبهم وبلوم في الدارين الله يسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah pada hari yang kedua bulan Ramadan, kedua bagi kami yang ada di Jepang, mungkin ketiga bagi yang ada di Indonesia, kita bisa melaksanakan ngaji bareng program Ramadan, mengkhatamkan, mempelajari kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Alamah Asy-Syaikh Kiai Haji Ali Maksum Al-Jogjawi. Kita sudah mempelajari kemarin bagaimana pendapat ulama-ulama yang sering dijadikan justru oleh orang-orang yang menentang, ya, yang menentang akan keyakinan bahwa bacaan Al-Quran, bacaan atau amal-amal kebaikan yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu tidak sampai. Maka beliau Kiai Haji Ali Maksum nafa'allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin, beliau memberikan dalil-dalil dari ulama kalangan mereka sehingga tidak terbantahkan lagi, ya. Artinya kalau mereka yang menentang itu sering menjadikan ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ini sebagai rujukan, ya mestinya mereka harus menerima. Tapi hebatnya beliau Kiai Ali Maksum ini tidak mengajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Oke, kalian tidak mau tahlilan, kalian tidak mau ila ruhi, silakan. Tapi kalian jangan menyalahkan karena kami punya dalil, karena kami punya hujjah, kami punya alasan. Sehingga kalau sampean tidak ikut, diamlah. Kami juga diam akan pendapat jenengan, kalian. Nah, seperti itu, ya. Bahkan ini ada tambahan. Tambahan. Disebutkan, ya, faidah, ya. Disebutkan di dalam kitab Nihayatuz Zain Syarah Qurratul Ain yang taklif yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alama Sayyidi Ulama'il Hijaz Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Arabi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin, di halaman Shahifah 107 dalam kitab Nihayatuz Zain. Insyaallah kita dulu pernah mengkhatamkan kitab Nihayatuz Zain, ya, di Ramadan tahun berapa itu, ya. Setengah saking sholat sunnah, yaitu sholat rong rokaat yang disebut sholat lil unsi fil qabri,
Salat lil unsi fil qabri. Salat untuk memberikan kesenangan kepada kenyamanan kepada kubur, kepada ahli kubur. Krono ngaring-ngaring mayit ing dalam kubur, ya, karena memberikan kesenangan kepada mayit dalam di dalam kubur. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, la ya'ti 'alal mayyit ashaddu minal lailatil ula. Tidaklah datang atas mayit yang opo yang datang ing atase ora teko ngatasi mayit asaddu opo asaddu yang lebih berat, luwe abot, yang paling abot minal laili saking malam al-ula, malam pertama. Mulai malam pertama itu sudah mayit ini di dalam alam kubur mendapatkan sesuatu yang sangat berat, yaitu hisab, ya, pertanyaan kubur. Ya, di alam kubur ini menunjukkan di alam kubur ini sesuatu yang berat. Mulai malam pertama itu, ya, mulai malam pertama. Maka farhamu bis sadaqah man yamut. Maka kasih sayangilah welaso sira kabeh bisodakoh, lawan sodako man yamut ing wong kang mati. Faman lam yajid, ya, maka barang siapa yang tidak mempunyai, ya, tidak mendapati, fal yusalli rokaatain, maka sholatlah 2 rakaat. Jadi mayit itu disodakoi, ya. Makanya kalau kita punya rezeki ketika bisa sodako, diniatkan untuk almarhum, almarhumah, ya. Kalau tidak punya uang, amal lam yajid fal yusalli rak'atain, maka sholatlah 2 rakaat, yaqra'u fihima, membaca di dalam 2 rakaat tersebut, ai fi kulli rakaatin, yaitu yang dimaksud setiap rakaatnya minhuma, dari 2 rakaat, Fatihatul Kitab. Jadi membaca Quran surat Al-Fatihah, suratul Fatihah marrotan 1 kali. Kemudian wa ayatul kursi marrotan, kemudian membaca ayat kursi 1 kali. Terus wa alhaakumut takasur, kemudian membaca surat takasur marrotan 1 kali. Terus wa qul huwallahu ahad, membaca al-ikhlas asyara marrot 10 kali. Paham ya? Bisa dicatat yang belum nyatat. Jadi sholat 2 rakaat, masing-masing rakaat bacaannya sama. Pertama suratul Fatihah 1 kali, kemudian baca ayat kursi 1 kali, kemudian baca alhaakumut takasur atau surat takasur 1 kali, kemudian baca qul huwallahu ahad 10 kali. Kemudian setelah selesai wa yaqulu ba'das salam, dan berdoa mengucapkan setelah salam, Allahumma ba'as sawabaha, ya Allah jenengan kirim, jenengan kintunaken, dikirimkan, ya Allah kirimkanlah sawabaha, pahala sholat ku tersebut, ila qabri fulan bin fulan, kepada kuburnya fulan bin fulan, sebut namanya. Misalnya orang tua kita namanya siapa? Ila qabri ummi, misalnya ummi saya, walidati ummi saya, sebut ummi Khalifatul Zahra binti Ahmad Syifa misalnya, ya, sebutkan ila qabri fulan bin fulan.
Fayab'atsullahu, dengan ucapan itu fayab'atsullahu, maka Allah akan mengutus min saatihi, pada saat itu, ila qabrihi, kepada kuburnya orang yang kita sebut tersebut, ngirim apa? Alfa malakin, 1000 malaikat. Ma'akul malakin, dan bersama setiap malaikat nurun, cahaya, wahadiyatun, dan hadiah, yu'annisunahu ila yaumi yunfakhu fissur, yang akan membahagiakan, menyenangkan orang ahli kubur tersebut, ila yaumi yunfakhu fissur, sampai hari trompet sangkakala ditiupkan. Masya Allah. Ayo, iki yang belum pernah melaksanakan sholat lil unsi fil qabri, monggo nggih, satu kuburan satu kali sholat nggih. Dengan sempat dinten niki dalu sholat lil unsi fil qabri untuk orang tua, misalnya untuk ibu didulukan. Nah, besok ada kesempatan lagi sholat untuk bapak. Besok ada kesempatan lagi sholat untuk kuburnya mbah misalnya, morotuwo misalnya, ya guru misalnya, monggo, nggak masalah. Dengan sholat itu maka Allah akan mengirimkan 1000 malaikat kepada kuburan yang kita tuju tersebut. Dari kuburan 1000 malaikat, setiap malaikat membawa nur dan hadiah yang bisa membahagiakan, menyenangkan orang-orang yang ada di kubur yang kita tuju tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, mosok gak percaya ya gak usah dilakoni. Nah, ngoten lho nggih. Jadi ketemu wong, wah koyo gak masuk akal, utekmu sing gak masuk akal. Ya wis, gak usah ngelakoni, aku tak ngelakoni karena ada dasarnya. Itu hadisnya dhaif. Bapak masuk hadis dhaif, tapi si hadis. Hadis dhaif itu masih hadis, dudu omongane wong di pinggir dalan itu. Iku tetap hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana? Ayo. Salat sunnah lil unsi fil qabri. Lil unsi fil qabri. Sing diwaca apa? Masing-masing rakaat. Yang pertama. Suratul Fatihah. Satu kali terus. Ayat kursi satu kali terus. Alhaakumut takasur, takasur satu kali terus. Qul huwallahu ahad 10 kali, terus ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Kayak biasanya, nanti berdiri lagi, rakaat kedua, baca Fatihah satu kali, ayat kursi satu kali, alhaakumut takasur satu kali, terus baca Qul huwallahu ahad 10 kali, terus sujud, ruku, dan seterusnya, sampai salam. Setelah salam, donga, Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Gak ngerti bahasa Arab, bahasa Jawa. Ya Allah, jenengan kirimaken pahala sholat niki kangge kuburane bapak kula almarhum. Sebut namanya siapa. Kangge umi kula, kangge mbah kula, dan seterusnya. Satu sholat, satu kuburan. Ojo dirangkep kabeh. Paham ya? Jamaah paham ya? Jamaah ya? Pun. Niki terdapat di kitab Nihayatuz Zain Syarah Qurratul Ain yang dikarang oleh Al-Alama Alim Al-Ama Sayyidul Ulama Al-Hijaz Syekh Muhammad Nawawi. Sinten sing meragukan Syekh Nawawi? Kita lanjutkan. Wa fi Fathil Qadir, lan ing dalam kitab Fathil Qadir, ruya dan ceritakan an Aliyin, saking sahabat Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra alal maqabir, man sapa wonge marra ngliwati sapa wong alal maqabir, ngatasi kuburan-kuburan,
wa qara'alan maca sapa wong kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad ihda asyrata kelawan ping 11 summa wahaba mongko kari-kari aweh menghibahkan sapa wong ajroha ing ganjarane kulullah wahad sing ping 11 mau lil amwat marang wong-wong mati uktia mongko den paringi sapa wong minal ajri sangking ganjaran biadadil amwat kelawan miturut wilangane wong-wong mati. Jadi kalau kita melewati kuburan, bacalah Qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian niatkan pahala yang Qul huwallahu ahad 11 kali tersebut kita hadiahkan, kita hibahkan, kita berikan kepada seluruh mayit yang ada di kuburan tersebut. Liwat kutha bedah, Gusti bacaan kula ahad ping 11 niki kula hadiahkan terhadap sinten mawon ahli kubur wonten kutha bedah kabeh. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak wong sing mati di kuburan itu. Sing diliwati kutha bedah nggih pirang atau pirang ewu wong iku. Ini ku ganjarane pirang ewu niku dengan kula ahad ping 11. Dan juga ada di dalam kitab Khazinatul Asrar yang diceritakan di situ barang siapa yang membaca ayat kursi kemudian ganjarannya pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur maka Allah Ta'ala memasukkan 40 nur di dalam kuburan. 40 nur di dalam kuburan. Mulai min masyariki wal magharibi. Wiwit jagat wetan tumeka jagat kulon. Dan Allah akan memberikan pahala 60 nabi kepada orang yang membaca tersebut. Sudahlah, kita tidak perlu. Itu masuk akal wis ngene loh, sing penting Bu. Bacaan-bacaan yang kita baca dari Al-Qur'an ayat-ayat bisa kita hadiahkan kepada almarhumah. Wa an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Faqala sa'il, ditanya. Apa pertanyaan? Inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim? Ditanya Rasulullah. Ya, sungguhnya kami bersedekah untuk orang-orang mati kami dan kami berhaji untuk orang-orang mati kami dan kami berdoa untuk mereka. Apakah pahalanya itu sampai ya Rasulullah? Qala, jawabnya Rasulullah, na'am, innahu la yasilu ilaihim wa innahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitabki idza uhdiya ilaihim. Oh, itu kan Rasulullah menjawab, ya sampai bahkan mereka ahli kubur itu akan berbahagia sebagaimana mereka berbahagia ketika dihadiahi sesuatu waktu di dunia. Wong dihadiahi lah seneng ah. Masa wong sugih ku lho nek dikai hadiah ya seneng. Pemene wong sing gak duwe. Pemene wong sing pas-pasan. Wong sing sugih duweke akeh, moro-moro oleh hadiah yo guyu ya seneng arek. Senang orang yang mendapatkan hadiah. Dan orang-orang yang meninggal dunia ini kalau dikirimi sodako, dikirimi bacaan Quran, dikirimi haji, dan lain sebagainya, mereka juga berbahagia.
Makanya saya pesan kepada semua yang mengikuti Zoom ini, termasuk anak-anakku, dalam setiap hari jangan pernah kita lepas tawasul kepada almarhum-almarhumah. Setiap hari itu, alhamdulillah kalau santri-santri ini setiap hari diajak tawasul. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma jamaah ya akhwani muslimin wa ala syaitan wa ala ma'ila muslimin semuanya abaina wa ummatina wa jaddatina wa masyayikhina wa alwina. Wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani. Waduh, mana Syekh Abdul Qadir Jailani tak butuh kita. Tapi tetap beliau-beliau senang. Bahkan dengan kesenangan beliau, keridhaan beliau-beliau yang kita kirimi, termasuk guru-guru kita, orang tua kita, maka dari situ akan mendatangkan ridhonya orang tua kita, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan puncak tujuan kita kan ridhonya Allah. Ya, ridhonya Allah ini puncak tujuan kita. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, untuk mendapatkan ridhonya Allah ini, kita harus berusaha mendapatkan ridhonya orang tua kita, ridhonya guru-guru kita, ridhonya orang-orang soleh, ridhonya para sahabat, ridhonya ulama, ridhonya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan kita tawasul setiap hari kudu tawasul, pokoknya uang tawasul uang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu terima kasih. Ya, kita ini bisa seperti ini karena perjuangan orang tua kita, guru-guru kita, mbah-mbah kita, siapapun yang sudah mendahului kita. Tawasul sambung, tidak harus ke kuburannya karena jarak misalnya, waktu misalnya. Tapi tawasul, kirim suratul Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad SAW. Terus kirim Fatihah kepada almarhumah kita. Ya, biasakan tawasul, ya. Kula mboten saged belajar. Al-Fatihah ila ruhi, Al-Fatihah kangge ruh Nabi Muhammad SAW, kalian para sahabatipun, kalian keluarganipun, kalian para ulama, kalian para basa Jawa gak apa-apa, wis. Guru-guru kula, tiang sepah kali kula, yang kali kula, tiang-tiang tawasul ini kebiasaan ulama-ulama kita, jangan dihilangkan, wis. Yakin ngono ae wis. Kalau ada orang yang ngotot, masa bisa sampai? Tidak mungkin itu. Mana hadisnya? Sini lho, Cak. Wis ngene sampean mateo engko tak kirim Fatihah. Sampai apa enggak? Ngono cek ro sampean mateo dhisik wis, ayo. Tak Fatihai engko. Yo sampean dhisik lho, aku yakin kok percaya wis gak usah mati, gak usah ngenteni mati. Sampean sing gak percaya, mateo dhisik engko tak kirimi Fatihah. Ngono ae rek katik ngotot-ngotot wis padha durung tau mati ini. Wong semuanya ada dasarnya. Terlepas hadisnya dhaif ini itu bukan urusan kita. Hadis dhaif pun itu adalah tetap hadis. Makanya Imam Syafi'i tetap menggunakan hadis dhaif, tidak membuang hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu bukan dari segi matannya. Hadis sahih, hasan, dhaif itu pandangan atau pertimbangan dari segi sanadnya. Jadi bukan dari matannya atau isinya hadis. Ya. Jadi ya kita ketika mendengarkan hadis ini dhaif untuk apa? Kalau untuk menetapkan hukum halal haram, memang tidak. Imam Syafi'i juga menghindari itu. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, untuk menambah hasanah amalia kita, itu tidak masalah. Karena hadis dhaif tetap hadis. Hadis dhaif tetap hadis. Hadis yang tidak bisa dipakai itu hadis maudhu, hadis palsu. Ini hadis dhaif tetap hadis. Apalagi kalau hadis dhaif tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis sahih. Maka hadis dhaif itu bisa hukumnya sahih kalau didukung oleh hadis-hadis yang punya status lebih baik. Ya, seperti hadis hasan. Nah, itu akhirnya hadis dhaif ini naik status. Ziyadatan minal fakir wa fi wasiatil Mustafa. Ya, ini ditambah oleh Romo Kiai Ali Maksum
Beliau mengutip dari kitab Wasiatul Mustafa. Insyaallah anak-anakku sekalian sudah mempelajari kitab Wasiatul Mustafa. Ya Ali, wahai Ali. Wasiatul Mustafa itu wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Makanya biasanya diawali dengan kalimat Ya Ali, wahai Ali. Tasaddaq, sodakohlah kamu. Ya. Ali, Sayyidina Ali. Tasaddaq, sodako siro. Ala mautaka. Kanggo wong-wong mati ira. Untuk orang yang sudah meninggal. Fa inna Allah mongko seduni Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala qad wakala iku temen masrahaken sapa Allah Ta'ala malaikatan ing malaikat, seorang malaikat. Sesungguhnya Allah SWT mewakilkan, memasrahkan kepada seorang malaikat yahmiluna sodaqatil ahya kang podo gowo membawa, memasrahkan kepada seorang malaikat untuk membawa sodakotil ahya, sodako orang yang hidup ilaihim kepada orang-orang yang mati. Fayafrahuna biha, maka orang-orang yang mati tersebut berbahagia dengan sodako tersebut. Asyadda makanu yafrahuna fid dunya, dan mereka lebih bahagia daripada ketika mendapatkan pemberian di dunia. Fayaqulu, maka mereka berkata, berdoa, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah, liman nawwara qabrona, bagi orang-orang yang memberikan cahaya pada kubur kami, wa basyirhu bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada orang tersebut dengan surga, kama basyarona biha, sebagaimana mereka menggembirakan kami dengannya. Masya Allah ya. Jadi kita ini sodako untuk orang mati, orang matinya mendoakan kita. Bagaimana kalau kita sodako kepada untuk orang mati yang soleh, untuk orang tua kita soleh, mereka berdoa, ya Allah ampunilah anakku yang mau sodako untukku, dan berilah kabar gembira, berilah kegembiraan kepada anakku tersebut dengan surga, ya Allah. Loh. Mengajak medit-medit untuk orang yang meninggal. Bahkan niatkan, ya Allah, seluruh yang saya sodakokan untuk orang tua saya. Wis, kalau misalnya mboten ngomong sekalipun Gusti, pokoknya kalau berikrar, pokoknya kalau ngetokno duit, sodako, saya mengeluarkan uang, sodako, amal, ini saya niatkan untuk orang tua saya, kedua orang tua saya, kedua mertua saya, untuk guru-guru saya. Jadi di total wis, masih sodako ini 500, tapi rek bendino berarti saulane 15.000, lumayan ya. Bendino setahun nih piro berarti sama hitung dewe. Summa qala Syekh rahimahullah, ya, mongko ngendika sapa Syekh Ali Maksum, ya, wa madhabus Syafi'iyah, utawi madhab ulama madhab Syafi'iyah, anna sadaqata iku setune sodako yasilu sawabuha ilal mayyit, ya, sungguhnya sodako tersebut sampai pahalanya kepada mayit bittifakin, dengan kesepakatan, ya, semua ulama Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i saja, Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah itu ada Imam Nawawi, Imam Zarkasi, Imam Rafi'i, Imam Sya'rani, Imam apa, banyaklah, Imam Haramain, imam-imam ini banyak, imam-imam apa yang bermadzhab Syafi'i, ya, Syafi'iyah, a'immatis Syafi'iyah, ya. Ini sepakat kalau sodako itu sampai. Wa amal kiro'atu, adapun kiro'ah, bacaan Al-Quran, fal mukhtaru kama fi syarhil minhad, ya, maka itu menurut qaul yang dipilih. Artinya kalau untuk kiro'ah ada dalam ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan tidak sampai kalau untuk kiro'ah. Tapi ini bisa kita pilih yang sampai, ya, sebagaimana di dalam syarah Al-Minhad, usul sawabiha ilal mayyit, sampai kepada mayit, wayam bagi al-jazmu bihi, dan seyogyanya kita ini mantap
tidak ragu-ragu, li'annahu doa, karena kemantapan kita itu berarti doa. Wis gak usah ragu-ragu lah, mari dah. Wa madhabul malikiyah, kalau madhab maliki, annahu la khilafa fi wusuli sawabis sodaqah ilal mayyit, wa ikhtulifa fi jawazil qiraatil lil mayyit. Madhab maliki, kalau untuk sodaqah itu sepakat sudah tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan sampai kepada mayit, tetapi ya boleh apa apa ada perbedaan di dalam bacaan Al-Quran itu sampai apa enggak sama si mayit. Ada perbedaan. Artinya ada perbedaan ini berarti ada yang mengiyakan, ada yang tidak. Berarti kan ada yang mengiyakan, ya kita ikut yang mengiyakan. Ya, karena yang mengiyakan itu juga imam-imam mujtahid. Nggak usah khawatir, kita melakukan segala sesuatu kalau ada landasan dari imam mujtahid itu aman. Yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Besok di akhirat seluruh manusia akan dipanggil, diadili, akan divonis amal ibadahnya, dicek amal ibadahnya. Nah, itu nanti kalau kita ikut imam, akan datang imam-imam itu membela kita, menjadi hujah kita. Ya, menjadi hujah kita. Kulo maca Quran sampai kulo nderek napa ulama-ulama Syafi'iyah yang memperbolehkan, ulama-ulama Maliki yang membolehkan, ulama-ulamanya, imam-imamnya itu akan datang, nggih Gusti, kula nggak ada dasar niki. Oh ya, dasar alasan diterima. Oke. Gitu. Jadi yang penting kita ini ikut imam, ya. Ojo gak melok iko, gak melok iki. Melok Imam Samudra, wah bahaya ini. Fa aslul madhabi karohatuha. Mongko utawi asli madhab iku makruh kiroah, makruh. Ya. Wadhabal mutaakhirun ila jawaziha, dan melakukan al-mutaakhirun, ulama-ulama mutaakhirun, ulama yang sekarang ini, ila jawaziha, ya, marang wenangi kiroah, bolehnya membaca Al-Quran untuk mayit. Wa walladhi jaro alaihil amal fayasilu sawabuha. Dan yang memperbolehkan apa yang dilakukan tersebut alaihil amal, maka akan sampai pahalanya ilal mayyit. Wa naqala bnu Farahun annahu ar-rajih, dan menukil sapa Imam Ibnu Farahun annahu ar-rajih, ing setune wusul iku kaul kang kaul yang kuat, ar-rajih. Jadi pendapat bacaan Al-Quran, ya, bacaan kalimat thayyibah yang kita tujukan untuk si mayit, ya bahasanya tahlilan lah wis. Tahlilan itu ar-rajih itu sampai menurut Imam Ibnu Farahun, itu imam, itu mujtahid. Wa fil majmu' lil Imam An-Nawawi, dan di dalam kitab Majmu' Imam An-Nawawi su'ilal qadi, dan takoni sapa qadi Abu Thayyib ditanya qadi Imam Abu Thayyib an khatmil Quran, ya, tentang menghatamkan Al-Quran fil maqabir, di dalam kuburan. Qala, maka beliau Al-Qadi Abu Thayyib, as-sawabu lil qari' wa yakunul mayyit kal hadirin. Pahala itu bagi orang yang membacanya, wa yakunul mayyit, dan si mayit sing di kuburan itu kal hadirin, seperti orang yang hadir, turjalahur rahmah, yang mengharapkan rahmat, wal barokah, dan barokah. Ya, kita kan tahu kan, orang yang mendengarkan Al-Quran pahalanya satu huruf satu kebaikan. Jadi kalau kita membaca di dalam membaca di kuburan,
Ya, mayitnya itu bisa mendengarkan bacaan kita sehingga mayitnya mendapatkan pahala. Nah, ketika mendengarkan Al-Quran dengan mengharap rahmat dan barokah, maka dia akan mendapatkan itu. Wa yustahabbu qiraatul Qur'an fil maqabir lihadil makna. Maka dari sini dianjurkan membaca Al-Quran di makobir. Kalau kita di kuburan, kita diajak membaca Al-Quran, membaca kalimat thayyibah, ya, ya, yang di kuburan itu bisa mendengar sehingga dia punya pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Bahkan dengan mendengar tersebut, terus yang di kuburan juga ikut berzikir kepada Allah. Nah. Wa aidan dan juga faddu'a akibal kiro'ah. Doa setelah membaca Al-Quran akrobu ilal ijabah. Lebih dekat dengan ijabah. Wa doa yang faul mayit dan doa itu bermanfaat pada mayit. Nah, jadi sekarang ada logika gini logikanya. Apa sih sampean kok tahlil? Kok mau Quran, Yasin, membaca kalimat-kalimat thayyibah, zikir kepada Allah? Kan enggak sampai. Oke, enggak sampai menurut awakmu. Oke, saya melok wis enggak sampai. Tapi kalau doa sampai enggak? Ah, kalau doa sampai. Kalau dia mengatakan doa enggak sampai, berarti Rasulullah basa-basi. Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimin wal muslimat. Mendoakan orang ahli kubur. Nas'alullah alana walakum alafiyah. Itu Rasulullah mendoakan kepada orang yang sudah mati di kuburan tersebut. Kalau tidak sampai, berarti Rasulullah pesitok, Rasulullah sia-sia, Rasulullah melakukan sesuatu yang sia-sia. Masa seperti itu? Wah, ya kurang ajar sama Rasulullah itu. Berarti kalau doa kan sampai. Termasuk dalam Al-Quran juga ada kan doa yang mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang sudah mati. Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara yang telah mendahului kami dengan iman. Berarti orang yang mati dengan membawa iman siapapun bisa didoakan. Ah, sekarang punya logika. Ya, oke, Yasin gak sampai. Kululahan, kululahan, gak sampai. Ayat kursi gak sampai. Bacaan-bacaan gak sampai. Tapi orang yang berdoa setelah membaca Al-Quran, orang yang berdoa setelah membaca wirid, dzikir, itu akan lebih diterima, mudah diterima oleh Allah SWT. Nah, fokus kita di doanya saja, doanya kepada si mayit. Tapi sebelum kami berdoa, kami tak baca Al-Quran kami tak baca dzikir supaya nanti doa kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu logikanya wong tahlilan. Yes. Wa qad naqala Nawawi fil Adhkar, dan telah menukir Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar an jama'atin, dari banyak pendapat, ya, min ashabis Syafi'i, dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah, annahu sesungguhnya, ya, perilaku, ya, tahlilan iku mau lawis, ya, yasilu sawabul qiraati ilal mayyit. Ya, itu sampai pahalanya qiraah kepada mayit, kama dhahaba ilaihi Ibnu Hambal, sebagaimana pendapatnya Imam Ibnu Hambal, mazhab Hambali, wa jama'atu minal ulama, dan banyak para ulama. Anis Syekh Al-Mufti Al-Madkur, dari Syekh Mufti kang den tutur, wa fil Mizan Al-Kubra lil Imam Asy-Sya'rani, dan, ya, tersebut dalam kitab Mizan Al-Kubra, disebutkan dalam kitab Mizan Al-Kubra yang dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani, ya. Wal khilafu fi wusuli sawabil qiraati lil mayyit, perdebatan, ya, dalam sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk mayit, au adami wusulihi, atau tidak sampai, ya, perbedaan antara yang sampai dan tidak sampai, masyhurun, itu sudah
terkenal, sudah mulai dulu sudah menjadi perdebatan ulama-ulama dulu. Walikullin minhuma wajhun, dan masing-masing dari perbedaan tersebut ada apa? Ada dalilnya. Wa madhabu ahli sunnah, dan madhab ahli sunnah wal jamaah, anna lil insan ayyaj'ala sawaba amali bi ghairihi wa bihi qala Ahmad bin Hanbal, ya. Madhab ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya manusia itu menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Bisa menjadikan amalnya untuk orang lain. Wabihi qala Ahmad ibnu Hanbal. Ini sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hanbal, Al-Mizan akhiru kitabil janaiz. Yang Al-Mizan tersebut di dalam kitab Mizan, ya, yang dalam akhiri kitab janaiz. Ziyadatun minal fakir, ini ada tambahan dari Romo Kiai Ali Maksum, ya, Allah yarham. Qala Muhammad ibnu Ahmad al-Marwazi, ya. Berkata Imam Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, saya telah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata, idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab. Jika kamu masuk ke sebuah pemakaman, kuburan, maka bacalah Al-Fatihah. Wal Ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal Muawwidzatain, qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal falaq, qul huwal nas. Wa ja'alu sawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikan pahalanya untuk orang yang telah meninggal di ahli kubur tersebut. Fa innahu yasiru ilaihim, maka sungguhnya sampai pahalanya kepada mereka. Fal ikhtiyar ayyaqulal qari' ba'da faraghihi, dan sebagai bentuk ikhtiar, ya, maka hendaklah berkata atau berdoa orang yang membaca tersebut setelah selesai membaca Fatihah, qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul huwal nas, ya, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Biasanya kita kalau di dalam tahlil kan gitu kan, Allahumma Allahumma ausil, ya, sawaba ma qara'na minal Qur'an minal Qur'anil azim wa ma halalna wastaghfarna wa shallaina wa sallamna, itu ya, ila fulan bin fulan, menyebutkan, ya, seperti yang diajarkan dalam tahlil kita. Wa fi majmu'i salasi rasail lil Allama Muhammad al-Arabi, ya, dalam kitab Majmu' Salasa Rasail yang dikarang oleh Imam Muhammad al-Arabi, anna qira'at al-Qur'an alal amwat jaizatun, boleh membaca Al-Qur'an untuk orang-orang mati, yasilu sawabuha lahum inda jumhur, sampai pahalanya kepada mereka ahli kubur menurut jumhur ulama fuqaha Islam ahli sunnah, ya. Wa in kanat bi ujratin ala tahqiq, walaupun dengan ujroh ala tahqiq. Maksudnya apa? Mocone diburui. Wacakno Yasin, tahlil, digawe bapakku, engko tak kai berkat, iku lho gak apa-apa. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al-maqabir thumma qara'a Fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ila Allah ta'ala. Syarhus Sudur, dalam kitab Syarhus Sudur. Nah, ini disebutkan, ya, dalam kitab Syarhus Sudur, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke kuburan kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, membaca Al-Hakumut Takatsur, kemudian dia mengatakan inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika, ya Allah, aku jadikan pahala-pahala bacaan dari kalam firman-firmanmu li ahlil maqabir, untuk ahli kubur, minal mu'minin wal mu'minat, bagi orang mukmin dan mukminat, kanu syufa'a, maka
dengan bacaan tersebut Allah menjadi penolong bagi dia ilallah. Ya. Kanu mongko ono sapa ahlul kubur iku syufa'a lahu iku padha nulungi kabeh marang wong iku ilallah taala marang Allah taala. Jadi ahli kubur kita itu akan membantu kita menyampaikan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dasarnya kenapa kita diajak oleh ulama-ulama kita untuk ziarah kubur para wali, ziarah kubur para ulama. Karena dengan kita membaca bacaan-bacaan yang kita tujukan kepada beliau-beliau, maka beliau-beliau kan orang yang dekat dengan Allah SWT akan memohonkan pertolongan ampunan untuk kita. Wis ngono tok ae kok repot. Nah, gelem melok gak gelem ya wis, gak oleh ngilokno ya. Kalau ada orang yang tidak mau, tidak menerima dalil-dalil ini, gak usah dilokno. Ya wis, ya. Engko wis mati lah karo karepe dhewe ya. Seperti itu. Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ah, bab tentang sampai tidaknya bacaan Al-Quran, ya tahlilan kita lah ya, di samping sodako, sudah tuntas ya. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Mantap ya, mantap semuanya. Mantap, tambah mantap. Yang tawasul, tahlil, menghadiahkan bacaan, sodako, amal untuk ahli kubur. Ya, semangat, mumpung kita masih hidup, ayo sing seneng ngirim, sing menyenangkan ahli kubur. Ya, supaya besok kita mati, orang-orang yang hidup akan digerakkan hatinya oleh Allah untuk menyenangkan kita. Nah, kalau kita masih hidup, males ngirim Fatihah, males menghadiahkan sesuatu kepada ahli kubur kita, besok kita mati, anak-anak kita, keturunan kita dibikin lupa sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Ayo, mumpung sing urip, sing loman nang kene ahli kubur. Mumpung sing urip, sing seneng maca tawasul, maca Quran, sing seneng menghadiahkan apa-apa yang bisa bermanfaat untuk ahli kubur kita. Oke semuanya. Bon. Ramadan juga gitu, mumpung Ramadan ya. Sodako untuk ahli kubur kita. Ini pahalanya dilipat-lipatkan oleh Allah SWT. Mungkin niku mawon, niki sudah menjelang berbuka. Ya, sini kurang 1 jam persiapan di sini berbukanya. Pun, semoga saya jamaah majidun atas gabungnya di kajian kita ini ya, tidak bisa saya absen satu-satu karena yang ikut